Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. I hope you're having a wonderful time. I am Maslan and I am so happy to be here again with another video. Baiklah, hari ini kita memasuki bab selanjutnya ya, yaitu asking and offering help untuk SMP kelas 8. Pernahkah kalian membantu seseorang dalam kesusahan? Atau memberikan bantuan kepada seseorang ketika mereka membutuhkan kalian untuk membantunya? Tentunya sebagai makhluk sosial yang beradab, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong tentunya berpengaruh sekali dalam kehidupan sosial, di mana manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, para jagoan bahasa Inggris, mari kita bahas tentang asking and offering help. Asking and offering help adalah salah satu expression atau ungkapan dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa kita meminta dan memberikan bantuan kepada seseorang. Biasanya, kalimat asking and offering for help dimulai dengan kata modal auxiliaries yang berupa can, could, will, would, should, shall, may, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengertiannya, yang pertama kita bahas dulu ya tentang asking for help is a phrase in English to ask someone for help. Atau artinya adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Nah, itu pengertian dari asking for help. Untuk offering help is an expression used to offer help to someone in English, atau artinya adalah ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain dengan menggunakan kalimat bahasa Inggris. Yes, of course, surely in English. Nah, di sini selanjutnya ada example of asking for help atau contoh-contoh dari meminta bantuan kepada orang lain. Nah, contohnya yang di sini yang pertama adalah can you possibly help me? Itu adalah contoh pertanyaannya atau kalimat pertanyaan. Nah, untuk meresponnya bisa yes please. Nah, untuk respon untuk menolak, kalau misalkan tidak ingin membantunya, berarti kamu bisa menolaknya dengan mengatakan sorry, I can't. Nah, contoh yang kedua, could you please give me a hand? Ini artinya sama juga dengan maukah kamu membantuku atau maukah kamu menolongku? Nah, kalau misalkan kamu ingin membantunya, so you should say certainly. Nah, jika ingin menolaknya, maka kamu mengatakan I am sorry, I can't help you now. Atau maaf, saya tidak bisa membantumu sekarang. Nah, untuk contoh yang ketiga, could you lend me some money? Atau artinya, maukah kamu meminjamkan aku uangmu? Nah, untuk respon menerima, maka kamu bisa mengatakan my pleasure atau dengan senang hati. Nah, tapi kalau untuk respon menolaknya, berarti kamu bisa mengatakan sorry, I am busy. Atau sorry, I don't have enough money to lend you. Maaf, aku tidak memiliki uang yang cukup untuk meminjamkanmu. Nah, itulah tadi 3 contoh yang saya jelaskan di sini tentang example of asking for help. Nah, untuk contoh yang lainnya 4 dan 7, 4 hingga nomor 7, kalian bisa pelajari sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya ada example of offering for help atau contoh dari menawarkan bantuan. Nah, untuk contoh yang pertama, may I help you? Bolehkah aku menolongmu? Ini adalah menawarkan bantuan. Nah, untuk responnya, respon setuju ya. Ini ada I'd like it very much. Ya, aku butuh bantuanmu atau ya dengan senang hati. Nah, tapi kalau untuk menolaknya atau declining of offering help, maka kamu bisa mengatakan
no thanks. Tidak, terima kasih. Nah, untuk yang contoh yang kedua, open the window please. Buka pintu, tolong buka pintu. Seperti itu. Nah, untuk menerimanya, maka kamu mengatakan, I will do it for you. Saya akan melakukannya untuk kamu. Tapi kalau untuk menolaknya, yaitu no, I can't. Maaf, tidak, aku tidak bisa. Nah, untuk contoh selanjutnya, yang nomor 3, would you like a cup of coffee? Apakah kamu mau segelas kopi? Nah, untuk merespon menerimanya, maka kamu bisa mengatakan yes, please, thank you. Ya, silakan, terima kasih. Tapi kalau untuk menolaknya, maka kamu bisa mengatakan don't worry, I will do it myself. Jangan khawatir, aku bisa melakukan sendiri atau bisa mengambil sendiri, seperti itu. Nah, untuk contoh nomor 4 dan nomor 5, silakan kalian belajar di rumah ya. Jangan lupa untuk dibaca. Selanjutnya kita memasuki di contoh dialognya. Nah, yang saya beri tanda merah seperti may I ask you something itu adalah contoh asking for help. Kemudian ada yes di situ. Yes Rianda itu adalah menerima pertanyaannya atau meresponnya dengan baik. Sama juga dengan may I borrow your dictionary itu adalah menanyakan bantuan atau meminta bantuan. Sama juga dengan thank you, sure, no problem itu merupakan respon menerima bantuan. Nah, mari kita baca. Excuse me, miss, may I ask you something? Yes, Rianda, what's the matter? May I borrow your dictionary? I need to look up a new word. Sure, here it is. Thank you, miss. I'll return it as soon as possible. No problem. Nah, untuk artinya silakan dicari sendiri di rumah ya. Jangan lupa gunakan kamus. Nah, untuk dialog kedua, ini menceritakan tentang offering help. Yang dialog pertama tadi sebelumnya adalah tentang asking for help. Nah, di sini ada percakapan antara Anita dan Miss Ratu. Anita akan menawarkan bantuan kepada Miss Ratu tentang hal yang dilakukan Miss Ratu itu adalah sesuatu yang sibuk. Kemudian Anita menawarkan diri untuk membantunya membawa buku-buku ke meja Miss Ratu. Nah, untuk percakapannya yang saya tandai berwarna merah itu adalah offering help dan respon menerimanya. Nah, kalau kita baca berarti hello Miss Ratu, you look so busy. May I help you? Nah, di situ may I help you berarti menawarkan bantuan. Kemudian Miss Ratu meresponnya, yes, I am. Could you please bring students' homework books in my table? Ya, benar, saya lagi sedang sibuk. Maukah kamu membantuku untuk membawa buku-buku PR siswa atau buku teman kamu ini ke meja saya? Nah, kemudian Anita, sure, and where should I bring it to? Tentu, tapi seharusnya di mana saya harus membawa buku ini? Kemudian Miss Ratu, please bring the books to your class and say sorry to your friends that I might coming late to the class. Miss Ratu mengatakan, silakan bawa buku-buku ini ke kelas kamu dan say sorry, sampaikan maaf saya kepada teman-teman kamu bahwa saya akan datang terlambat di kelas kalian. Kemudian Anita, okay, Miss Ratu, is there anything else? Oke, Miss Ratu, apa ada lagi yang saya perlu bantu? Kemudian Miss Ratu menjawab, no, it's enough. Thank you very much for your help, Anita. Terima kasih atas bantuanmu. Kemudian Anita meresponnya dengan baik. You're welcome. Sama-sama. Nah, itulah dia contoh tentang offering help dalam dialog. Thank you very much for your kind attention. Jangan lupa untuk belajar di rumah ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan contoh-contoh asking for help ataupun offering help yang sudah saya berikan di slide sebelumnya.
Nah, kalian harus mengartikannya dengan menggunakan kamus, ya. Semangat, jangan patah semangat meskipun belajar dari rumah. Sekali lagi, thank you so much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day everyone.